Baiklah, kita sampai ke pembicara selanjutnya. Saya undang Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, PhD. Beliau dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Mengambil master di Airlangga, PhD-nya di Osaka, Jepang. Spesialis mikrobiologi kliniknya dari Universitas Airlangga. Beliau staf pengajar mikrobiologi di FK UNER, ketua tim PPI dan komite PPI 2007 sampai 2014, ketua komite PPI Rumah Sakit UNER. Kemudian beliau saat ini menjabat ketua Perdalin Jatim, Dewan Pakar COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Saya persilakan Dr. Agung. Jadi ini sekali lagi ilustrasi atau pemantapan bahwa ruang perawatan pasien itu tidak memerlukan ruang isolasi tekanan negatif, namun ruang perawatan ventilasi natural dapat dilakukan dan tentu saja penuh tantangan. Mudah-mudahan Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo bisa memberikan tips-tips bagaimana kita dapat mengoptimalkan ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit. Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, kami persilakan. Ya. Terima kasih Prof. Hingki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sejawat yang berada di seluruh Indonesia. Izinkanlah saya untuk membicarakan tentang ruang perawatan dengan ventilasi natural pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Mungkin sebenarnya ini yang berbicara adalah ahli tata udara dan seterusnya. Kalau saya sudah kembali ke lab nanti mungkin ada masukan. Dari peserta juga ada dari ahli sanitasi dari Sutomo, mungkin nanti bisa memberikan masukan. Kita mulai saja. Kita yang bicarakan adalah sejarah. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah. Itu menjadi penting karena sangat berharga dari sejarah. Kemudian kita bicarakan natural ventilation. Kemudian apa rekomendasi WHO untuk natural ventilation, terutama pada kondisi penularan droplet dan airborne. Kemudian apakah di Sutomo juga menggunakan natural ventilation? Nanti kita lihat. Ini sejarahnya. Mungkin para perawat sudah kenal, dokter belum tentu kenal. Tapi kalau kita lihat, Anda akan kenal dengan ibu ini. Ibu ini sangat terkenal di bidang keperawatan karena ini adalah salah satu ibu perawat. Ya, beliau terkenal, sangat terkenal, berasal dari Inggris. Kalau perawat tidak kenal ini berarti durhaka dengan ibunya, seperti maling kundang. Nah, beliau terkenal dan pada saat Perang Crimea, Inggris melawan Florence Nightingale. Maka, ya betul sekali. Jadi beliau membuat suatu hipotesis bahwasanya yang menjadi proses penularan saat itu adalah miasma. Orang-orang bertanya, apa itu miasma? Ternyata miasma itu adalah udara buruk atau udara kotor. Nah, pada saat Perang Crimea, seperti gambar sebelah kanan itu, para prajurit yang kakinya patah itu segera digergaji, kemudian setelah 2 hari, belum ada antibiotik saat itu, kakinya membusuk. Nah, proses pembusukan ini yang seringkali berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Nah, ini si Florence menyatakan bahwasannya penularan ini terjadi karena udara yang busuk tadi. Sehingga satu ruangan dengan udara yang busuk, maka semua bisa tertular. Sebenarnya hipotesis tidak 100% benar, tapi apa yang dia lakukan cukup mencengangkan kita saat ini. Yaitu karena udaranya busuk, maka dia meminta membuat rumah sakit atau barak di mana harus banyak sekali jendelanya, ya, sehingga pertukaran udara bisa dilakukan. Nah, ini yang dibangun oleh tentara Inggris dan tempat bekerja si Florence. Nah, ini dulu digambarkan seperti ini, ternyata sekarang bentuknya masih tetap berdiri tegak, ya.
Dan Anda bisa lihat di sini, jendelanya banyak sekali atas rekomendasi si Florence. Nah, ini banyak sekali bendera. Kelihatannya satu ruangan jendelanya sudah 3. Karena teori miasma yang dia buat. Ya. Nah, ini diberikan tempat rumah sakit ini didirikan, berupa bara ini, di atas bukit. Karena apa? Perhitungannya adalah aliran udara di atas bukit kencang sekali, sehingga bisa menyapu udara yang baunya busuk tadi. Ya. Kemudian si Florence membuat satu buku, sebenarnya bukunya banyak, tapi yang terpenting adalah buku yang berjudul Notes on Hospitals. Nah, di buku yang dibuat oleh si Florence yang terbit tahun 1863, pada saat 1863 ini, sebelum 2 tahun kemudian si Samuel Weiss meneliti tentang kematian pada ibu hamil. Si Florence sudah mengeluarkan buku ini. Ya. Dia melihat ini di gambar sebelah kanan, dia melihat menggambarkan rumah sakit, bagaimana posisi tempat tidur, bagaimana posisi ventilasi dengan baik, ya, sehingga menunjukkan bahwa dia sangat care sekali dengan lingkungan rumah sakit. Ya, saya yakin hampir teman sejawat yang perawat tidak punya bukunya tentang Notes on Hospital, apalagi Bu Kosti. Ya, mungkin tidak punya. Kalau mau nanti saya kirim, saya punya bukunya. Apa yang dilakukan oleh si Florence? Jadi dia melihat bahwasannya yang menjadi defect pada kondisi hospital plans dan construction ini prinsipnya ada 4. Yang pertama adalah perlu udara yang segar, kemudian aliran udara ini juga didukung dengan adanya cahaya. Yang ketiga adalah space, ample space. Jadi jarak-jarak itu tentukan ruangan, kemudian area yang di tengah itu longgar sehingga pertukaran bisa terjadi dengan baik. Dan yang keempat ini menjadi penting. Ini adalah salah satu metode yang sekarang sangat digunakan, yaitu mereka membagi antara yang sakit dengan yang sembuh atau yang sedang dirawat dengan tidak kondisi sakit dengan berbeda ruangan, pavilion atau bangunan. Nah, ini adalah salah satu cara isolasi atau penempatan pasien yang memang dimulai sejak zaman si Florence ini. Kemudian prinsip penyebab ini Anda bisa lihat, dia bisa mengumpulkan kira-kira gangguan atau infeksi yang terjadi di rumah sakit ini melalui 10 gangguan ini. Ya. Yang pertama adalah seleksi tentang tempatnya, kemudian local climate, ya, iklim untuk hospital itu menjadi penting. Jadi misalnya di negara kita negara tropis, maka apa yang harus kita perhitungkan? Jadi sejak lama ternyata iklim dan tempat rumah sakit itu sudah dipikirkan oleh Florence. Ya. Kemudian konstruksi rumah sakit ini harus diperhitungkan tentang sirkulasi udara luar. Ya. Kemudian adanya konstruksi bangsal, ya, terutama untuk ventilasinya, ya, ini perlu diperhitungkan juga. Ya. Terus yang keempat, ya, ini adalah melihat natural ventilation dan warming. Saat itu belum ada mekanik, ya, natural ventilation. Ya. Kemudian drainase, water closet, sink dan lain-lain. Ini kelihatannya IPAL itu juga. Kemudian absorber material, misalnya dinding, ceiling, kemudian washing floor dan seterusnya. Kemudian juga dipikirkan oleh Florence yang berhubungan dengan infeksi adalah kitchen, laundry yang tadi sudah dibicarakan oleh Bu Siti Rohani. Saya sudah lama tidak bertemu Bu Siti Rohani. Kemudian defective accommodation untuk nursing dan disiplin dan lain-lainnya. Kemudian tidak kalah penting yang dipikirkan oleh Florence tahun 1863 itu adalah furniture di rumah sakit. Tentunya kalau kita membaca secara detail,
Dia menyarankan furniture yang tidak terlalu banyak lekuan dan lain-lain, sehingga membersihkannya lebih mudah. Jadi sebenarnya pada tahun 1800 sudah dipikirkan bagaimana sesuatu atau prinsip-prinsip penyebab utama munculnya infeksi rumah sakit itu berkenaan dengan komponen dasar mulai struktur dan ventilasi oleh Florence ini. Ya, oke, kalau ingin detailnya nanti bisa Anda baca, tapi kita tinggalkan si Florence, kita lihat kondisi Indonesia sekarang. Ya, Indonesia ini WHO menyebut sebagai penularan komunitas berkenaan dengan COVID. Apa yang terjadi pada saat terjadi penularan di masyarakat ini? Ya, yang terjadi pertama adalah jumlah kasusnya tinggi, ya, dan tidak berhubungan dengan rantai transmisi karena sudah campur aduk ya, siapa yang menginfeksi siapa, sehingga secara epidemiologi kadang-kadang lebih mudah untuk melihat klaster, tapi kalau kondisi sudah menyerang seperti ini sulit untuk menghubungkan klaster-klaster itu. Kemudian berikutnya adalah kasus ini seringkali ditemukan dari laboratorium. Sentinel di sini untuk surveillance, terutama pada swab. Ya. Sebelumnya rapid, sekarang swab. Ya. Jadi kadang-kadang ada pasien kelihatannya negatif, ya, terus kemudian di swab positif. Wah, ini temuannya dari situ banyak sekali. Sehingga data bisa dilihat, kadang-kadang Indonesia meningkat cepat itu karena kemampuan swabnya lancar. Surabaya juga meningkat karena ternyata angka untuk melakukan screening menggunakan swab itu meningkat, sehingga bisa didapatkan angka di Surabaya cukup meningkat tajam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah multiple unrelated cluster. Ya. Jadi ini kadang-kadang muncul di sana, tahu-tahu ini ada berhubungan, wah, kita sulit untuk menghubungkan satu lain, ya, satu sama lain. Kalau kita lihat, ini yang dikeluarkan WHO, COVID-19 ini adalah nama penyakitnya, sedangkan virusnya tadi disebutkan oleh Dr. Anis adalah SARS-CoV-2. Ini nama penyebabnya. Ya. Kalau dilihat, ini gambaran mikroskop elektron, bentuknya bulat-bulat ini ya, tapi jangan lupa, ternyata dia kalau kita amati, setelah dipotong, itu ada seperti spike atau tonjolan-tonjolan, jadi seperti rambutan. Ya. Kemudian penularan, tadi sudah detail dijelaskan, saya hanya mengulang aja, kontak langsung, kontak erat, lewat jabat tangan, melalui kontak tidak langsung, benda dan alat, melalui droplet, percikan ludah, nah, melalui airborne. Jadi kalau airborne ini bisa melalui aerosol yang dihasilkan, yaitu karena ada batuk, bersin, tindakan yang menghasilkan aerosol, misalnya suction, ya. Kemudian di literatur disebutkan lewat fekal oral, tapi ini belum terbukti. Karena apa? Pada bayi atau anak, ternyata RNA-nya bisa kita isolasi dari feses. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pada pasien yang diare bisa melalui fekal oral, tapi belum dijelaskan apakah bisa menular secara langsung. Tapi beberapa studi menunjukkan anak-anak ini bisa menulari temannya. Ya. Kemudian zoonosis ini jelas ya lewat kelelawar itu, lewat ferret di laboratorium, kemudian domestic cat ini dibuktikan ternyata antar kucing ini bisa menularkan. Tapi apakah dari kucing bisa ke manusia bisa menular? Ini sudah dibuktikan oleh beberapa riset ternyata bisa ya, dari kucing yang dipelihara, bukan kucing liar, ini kucing yang ada di rumah, ternyata bisa menular kepada pemiliknya. Kemudian perilaku tadi Dr. Anis sudah menyebutkan stabilitasnya seperti apa. Dari NEJM kita dapatkan, ternyata di aerosol, di udara, ini berhubungan dengan pembicaraan kita tentang natural ventilation, ini ya, di udara dia bisa bertahan 3 jam. Ya. Kemudian di permukaan tembaga dan seterusnya bisa dilihat 8 jam, gasus 24 jam, stainless steel 48 jam, plastik 72 jam, dan virus ini bisa bertahan pada kondisi kering, basah, serta asam. Nah, ini saya mengulang yang tadi disebutkan Dr. Anis. Nah, kalau kita lihat rantai penularannya seperti ini, kita selalu diminta pada saat pelatihan dasar selalu mengabarkan 6 rantai ini. Ya. Bagaimana dengan SARS-CoV ya, atau COVID?
Jadi infectious agent-nya adalah SARS-CoV-2, kemudian reservoirnya bisa orang, alat-alat tadi, atau animal. Ya, di sini kelelawar itu bisa, terutama di Wuhan itu. Kemudian bagaimana mereka muncul atau keluar dari reservoir, bisa lewat sekresi, ya, cairan tubuh itu droplet, ya, atau ekskresi tadi yang saya sebutkan lewat feses, ya. Terus kemudian cara penularan bisa direct, benda-benda, dari droplet, airborne, aerosol, ya. Kemudian portal of entry bisa masuk ke tubuh manusia lewat membran mukosa. Ini diketahui ada 3, yaitu respiratory lewat hidung, kemudian mata, ya. Jadi kenapa kadang-kadang kita harus melindungi mata? Kita sudah pakai masker melindungi mulut dan hidung, tapi kadang mata tidak diperhatikan, maka dianjurkan menggunakan Google atau face shield, ya. Nah, karena ternyata salah satu kode entry-nya adalah mata, ya. Kemudian siapa saja yang bisa rentan tertular, ya. Ada kondisi yang disebut sebagai extreme age, ini tentunya adalah lansia, ya. Kemudian anak-anak neonatus itu bisa, kemudian penderita dengan diabetes, kemudian penderita imunokompromis, imunosupresi itu, ya, kanker itu sangat berbahaya. Kemudian penderita kardiovaskuler, tidak hanya hipertensi, sakit jantung dan penyakit vaskuler lain, ini bisa rentan. Karena ternyata beberapa kasus jantung, ini reseptor sarkofnya. Iya, apa sih kadune gak digawa iku? Kemudian ini adalah model transmisi, ya. Kita lihat ada airborne, ada namanya opportunistic airborne, ya. Ini yang seringkali disebabkan oleh SARS coronavirus atau influenza. Di sini droplet nukleinnya ini bisa berada pada area tertentu, ya. Kemudian terjadi karena pembentukan aerosol, ya. Jadi bukan airborne secara murni, ya, seperti tuberkulosis, campak dan lain, tapi adalah opportunistic airborne. Jadi airborne ini bisa terjadi proses penularan karena pembentukan aerosol pada saat dilakukan tindakan, ya. Nah, kemudian selanjutnya droplet. Ini saat ini disebutkan SARS-CoV droplet oleh WHO. Nah, apa bedanya? Bisa dilihat. Ini kalau droplet saja mungkin ya sekitar 1 meter. Mereka sudah jatuh, ya, di lantai. Ini menentukan juga bagaimana cara pembersihan ruangan, ya. Nah, kalau seandainya dekat sekitar pasien, sekitar sekeliling pasien, ya tetap harus kita bersihkan, ya. Kemudian tidak hanya ini, kalau seandainya pasiennya batuk, kemudian pasiennya bersin dan lain-lain, bisa lebih dari 1 meter. Bagaimana cara kita membersihkan, ya. Nah, sekarang kita bicarakan ventilasi ruangan, ya. Jadi secara dasar ventilasi ruangan ini terdiri dari 3 elemen penting, yaitu ventilation rate. Jadi bagaimana udara yang di luar ini, ya, masuk ke ruangan, kemudian kita lihat kualitasnya seperti apa, ya. Kemudian airflow direction, bagaimana aliran udara, ya, ini masuk, kemudian arahnya kemana, ya. Nah, dan di sini disebutkan ada clean zone, dirty zone, ya. Dan yang ketiga adalah distribusi udara. Jadi pola airflow-nya dilihat, ya. Tapi sebenarnya yang penting selain 3 elemen itu, kita selalu membagi di PPI, ya. Ventilasi ruangan itu terdiri dari 3, yaitu natural, mekanik, dan hybrid, ya. Mix mode, ya, ventilation. Nah, kalau kita lihat ini adalah aturan main kalau seandainya kita membuat ruang isolasi yang dibuat oleh CDC ini, ya. Ada negative pressure, airflow-nya berapa, ya, kemudian alirannya dari zona bersih ke kotor, kemudian ceiling pada ruangannya seperti apa, ya. Kemudian ini ACH, ya, air change per hour-nya lebih dari 12. Ini sebenarnya bisa diukur.
Tapi teman-teman seringkali menyebut 12 ini merupakan mutlak. Ternyata ya, CDC dan WHO bilang 12 itu kalau kita membuat bangunan baru. Ya. Repotnya sekarang kita ini dalam kondisi pandemi ini tidak mungkin membangun dalam waktu cepat. Tapi kita membangun, merubah sedikit. Sedangkan bangunannya sudah lama, apalagi di beberapa ruangan di Sutomo adalah peninggalan Belanda dengan tinggi ruangan yang cukup tinggi banget. Ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk existing building yang sudah ada ruangannya, kita tidak mungkin membongkar, ya, apalagi di Sutomo sebagian cagar budaya, peninggalan Belanda dan Jepang itu ACH-nya 6. Ya. Nah, nanti ada hitung-hitungannya ini. Kemudian kita juga melakukan mengeluarkan udara ini dengan exhaust juga. Nah, ada yang menggunakan HEPA filter, ini seringkali banyak dibicarakan. Gimana? HEPA filternya ada enggak? Wah, sekarang mulai dimodifikasi menggunakan untuk menyaring udara, kalau seandainya mau dikembalikan lagi udaranya menggunakan HEPA filter ini. Ya. Banyak rekan-rekan dokter di prakteknya menggunakan HEPA filter portable. Tapi kita tidak tahu aliran udaranya sebenarnya yang diputar di ruangan itu atau poli itu berapa. Itu harusnya dihitung. Mungkin rekan-rekan sanitasi, ya, ahli lingkungan di rumah sakit bisa membantu untuk menghitung. Jangan-jangan ternyata aliran udaranya nggak sampai 12 atau lebih dari itu lebih bagus. Tapi yang penting adalah mereka berusaha untuk membuat ruangan itu berganti udara. Kemudian pertanyaannya, apa sih sebenarnya natural ventilation? Natural ventilation ini adalah cara kita, ya, untuk membuat ventilasi menggunakan sumber natural. Ya. Gaya naturalnya ini yang menggerakkan adalah angin. Ya. Angin, jadi menggunakan tenaga angin. Ya. Bagaimana cara membuat ventilasi natural? Sebenarnya WHO bilang, pakai jendela, pintu, kemudian ada solar chimney ini, ya, menggunakan wind tower, menggunakan trickle ventilator. Jadi intinya adalah kita memanfaatkan seperti yang di rumah-rumah pada zaman dulu, yaitu menggunakan ventilasi yang ada, ya. Hanya angin, ya, seperti yang dilakukan oleh Florence tadi, ya. Jadi, tapi bisa diingat bahwa natural ventilation ini tergantung pada cuaca, ya, desain ruangannya, ya. Kemudian perilaku orangnya juga. Nah, perilaku orangnya itu bisa pasiennya, bisa tenaga kesehatannya, bisa seperti itu. Kemudian kalau desain memang ruangannya ini misalnya rendah, itu kalau seandainya kita lihat pada udara yang kotor, ya, maka berat sekali, ya, terlalu kotor udaranya, kemudian tidak ada ventilasi dengan baik, gampang sekali tertular. Nah, kemudian kalau ventilasi mekanik bisa dilihat bahwasannya ini menggunakan tenaga mekanik, ya, terutama kipas, ya, di sini fan, ya, kipas angin, ya. Nah, bisa menggunakan AC juga untuk mekanik juga, ya. Nah, di sini bisa dilihat, ya, jadi aliran udaranya menggunakan, ya, air duct, exhausted air from, dan lain-lain, ya. Tapi ini juga tergantung pada iklim juga, ya. Kemudian hybrid atau mixed mode, ya. Nah, ini gabungan. Jadi gabungan antara ventilator mekanik dengan yang natural tadi, ya. Tapi pada prinsipnya ini tetap menggunakan ventilasi mekanik secara umum, ya. Jadi menggunakan exhaust fan, kemudian sehingga bisa dilihat walaupun menggunakan udara luar, ya, masuk menggunakan angin, tapi ada cara-cara untuk mengeluarkan udara yang tetap panas di dalam itu karena campur dengan pasien, kondisi pasien, dan terlalu banyaknya perawat di situ dengan ekses, ya. Nah, kemudian
ini summary ya. Ini ada keuntungan-keuntungan apa saja yang kita dapatkan ya untuk mechanical ventilation, natural ventilation dan ada yang murah meriah, ada yang mahal memang ya. Terus ada yang membutuhkan energi dan seterusnya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini kelebihannya, sedangkan ini adalah kekurangan ya. Misalnya mekanik jelas mahal. Kalau kita menggunakan AC mahal sekali. Kipas juga mahal ya. Terus kemudian kalau kita menggunakan gabungan, kita masih bisa mengirit karena kita mengandalkan ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk menggunakan natural ventilation. Ya. Nah, rumah sakit itu memang memiliki ruang isolasi tinggi, sehingga dia menggunakan ventilasi natural. Ya. Menggunakan ventilasi. Setelah dimasukkan pasien dengan COVID positif, ternyata mungkin orangnya ini terlalu sering menggunakan AC, terlalu panas karena udaranya tidak bisa bergerak dengan bebas ya. Mungkin kondisinya cuaca saat itu panas-panasnya sehingga banyak yang mengeluh. Sehingga banyak sekali yang dimodifikasi yang di Jawa Timur terutama tempat ruangan isolasi untuk TB ini akhirnya digunakan secara mix ya untuk isolasi COVID. Kemudian ingat ada rumus yang dibuat oleh Wells Relay ya. Wells Relay ini menunjukkan rumus yang penting terutama kalau kita melihat apakah kemungkinan ini terjadi infeksi ya, pada ruangan itu kita menggunakan rumus ini. P ini adalah probabilitas terjadinya infeksi ya. Yang mungkin terjadi berapa kemungkinannya ya. Pertama D per S, jadi jumlah disease pada kasus itu per S, jumlah orang yang rentan. Kemudian dipaparkan satu min eksponensial itu ada minus I ya, jumlah orang kemudian quantum generation rate ya pada penderita. Ini per kuanta ya. T-nya adalah total waktu paparan dan dibagi Q ya. Odor air supply ya. Ternyata di sini secara probability terjadinya infeksi ini adalah dengan 5 menit paparan pada ruangan itu dibutuhkan 12 ACH. Jadi perputaran udaranya 12 kali. Sehingga di sini bisa penurunan infeksi, probability infeksinya di bawah 5%. Jadi kalau di ruangan tadi, ada yang mengusulkan, WHO sudah bilang, oh ini ruangannya sudah ada, gini tidak mungkin kita bongkar, karena ini seterusnya kita menggunakan 6 ACH, maka 10% meningkat 2 kali resiko potensial infeksi. Tapi itu lagi, sekali lagi, diusahakan untuk tetap 12 ACH. Kemudian natural ventilation ini digunakan oleh WHO ya pada umumnya pada 2017 ini ada interim guideline ini sudah diterapkan pada tuberkulosis. Nah, jadi saat ini WHO juga menyarankan untuk menggunakan airborne precaution ini menggunakan natural ventilation. Ya. Nah, kemudian WHO membuat rekomendasi ya natural ventilation ini apa yang perlu dibutuhkan kira-kira. Nah, yang pertama adalah strong recommendation. Ya. Jadi untuk mencegah airborne infection maka dibuat ventilasi yang adekuat pada fasilitas pelayanan kesehatan pada semua pasien di area tersebut. Jadi ini yang dibutuhkan ya. Jadi strong recommendation harus dibuat. Ya. Kemudian rekomendasi yang kedua untuk natural ventilation ya. Kemudian di sini untuk melihat rate ventilation rate-nya ini harus memenuhi beberapa kriteria. Ada 160 liter per detik per pasien, kemudian 60 liter per detik per pasien dan seterusnya. Nah, tapi yang terpenting dari ini ya desain ini harus bisa meningkatkan rate dari ventilation itu ya. Kemudian
ini ada rekomendasi kondisional. Jadi tergantung pada kondisi ruangan dan seterusnya. Rekomendasi ketiga juga sama, yaitu ini kondisional, ya. Jadi desainnya ini pada fasilitas kesehatan, ya. Jadi semua aliran udara ini bisa mengganti aliran yang terkontaminasi dengan mikroba tadi, ya. Jadi bisa, istilahnya adalah bisa mendilusi udara, ya. Terutama udara yang dari luar ini, atau dimasukkan atau sebaliknya, udara yang di dalam segera dikeluarkan. Kemudian rekomendasi keempat, ya, terutama pada ruangan yang digunakan oleh rumah sakit, ya, yang menghasilkan aerosol, yaitu melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol. Tentunya ini akan bisa menyebabkan transmisi oleh COVID, ya, atau yang kita lakukan di sana, maka natural ventilation ini dibutuhkan, ya. Minimal kemudian harus mengikuti rekomendasi 2 tadi dan rekomendasi 3, ya. Ini kondisional, tergantung kita melakukan di ruangan itu melakukan tindakan menghasilkan aerosol, merujuk ke rekomendasi kedua dan ketiga. Oke, sekarang kita lihat desainnya. Ya. Saya bukan arsitek, tapi ini yang saya ambil dari WHO. Jadi macam-macam desainnya seperti ini. Ya. Nah, ada yang kalau seandainya hanya satu lantai, apa yang harus kita lakukan. Kemudian posisi ruangan ini juga menentukan. Jangan-jangan ini di sebelah depan jendela ini ada tembok yang tinggi, sehingga area udara tidak bisa leluasa. Ataupun tempat keluarnya udara ini juga ada tembok yang tinggi. Apalagi tempat keluar udaranya itu berdekatan dengan lingkungan perumahan warga atau masyarakat. Nah, itu berbahaya kalau saat ini itu kita lakukan pada menggunakan ventilasi yang seperti natural. Kemudian kalau hybrid ventilation banyak metodenya, ada yang menggunakan seperti itu. Anda bisa lihat. Ini saya ambil dari WHO. Nah, sekarang kita bicarakan Surabaya. Ini sekarang Surabaya menjadi pantauan hampir teman-teman sejawat seluruh Indonesia. Sebenarnya ada apa di Surabaya? Nah, di Surabaya bisa dilihat ini beberapa informasi beberapa hari yang lalu, tanggal 1 ini. Ya, ODP, PDP, confirmnya juga melebihi PDP dan ODP. Ya, confirmnya banyak sekali. Nah, tentunya salah satunya adalah karena kita mampu untuk mendeteksi lebih banyak, kemudian ada mobil-mobil yang memang disediakan untuk PCR di sekeliling kota Surabaya, sehingga bisa dilihat angkanya confirm atau positif ini lebih tinggi. Ya. Apalagi sekarang beberapa tempat sudah masif mulai diperiksa dan beberapa orang yang mulai sadar, walaupun banyak yang tidak sadar juga mau untuk melakukan screening dan tes, terutama swab. Ya. Nah, kalau kita lihat tempat rujukan rumah sakit di Surabaya banyak. Ya. Ini yang gambarnya rumah sakit, ini adalah tempat untuk merawat pasien COVID yang menyeluruh di Surabaya. Ya. Nah, ini, tapi bisa kita lihat yang merah-merah ini adalah tempat pasien-pasien positif. Ya, mulai dari daerah Ampel, ini banyak sekali. Ini daerah Surabaya Sentral, bisa 2.000 pasien positif. Di daerah sini 1.100. Jadi kelihatannya ini Surabaya orang-orang dibilang hitam. Ini tidak hitam, ya. Merah gelap, ya. Jadi mirip-mirip hitam. Nah, tapi bisa dilihat ini banyak sekali sekeliling Surabaya juga mengalami kondisi yang sama. Daerah Gresik, Lamongan, Surabaya, di daerah Sidoarjo, beberapa yang dirawat di Surabaya memang berasal dari area-area tersebut, walaupun tidak banyak. Ya. Terus kemudian area di luar Surabaya, di luar kota, ya, mulai Kediri, Tulungagung, itu ya banyak kita rawat di Surabaya. Jadi kelihatannya ya Surabaya ini mendapat sumbangan banyak, tidak hanya dari Surabaya sendiri. Surabaya sendiri mungkin sudah banyak, tapi sumbangannya dari banyak tempat.
Nah, ini fakta rumah sakit dan COVID di Surabaya. Ya. Jadi sebenarnya pandemi ini terjadi dengan cepat, mulai Maret 2020 ya, sampai sekarang ini masih belum berhenti. Kalau kita lihat grafiknya menanjak. Kemudian angka konfirmasi atau yang positif terus meningkat. Ya. Selanjutnya adalah jumlah tenaga kesehatan menurun. Nah, ini yang kita amati. Kenapa menurun? Ternyata tenaga kesehatan itu untuk rumah sakit tertentu yang memiliki faktor komorbid ini diminta untuk tidak melakukan praktek secara langsung atau menangani pasien secara langsung, bisa dari rumah, ya, sehingga jumlahnya menurun. Apalagi faktor masalah usia, ya, di atas 56 tidak boleh menangani pasien. Nah, ini menjadi masalah menurun, ya, sehingga yang terjadi adalah mobilisasi tenaga kesehatan. Nah, yang awalnya hanya di medical check up ini diminta untuk menangani pasien COVID, non-COVID, dan seterusnya. Ya. Kemudian jumlah kebutuhan APD meningkat, tidak seperti kondisi pra-pandemi. Ya. Kita mungkin terbiasa, kalau di PPI kita biasa menggunakan APD masker tiap hari, biasa. Ya. Tapi pada kondisi pandemik ini dipaksa yang belum pernah menggunakan masker tiap hari. Sekarang itu wajib pakai masker, kalau enggak nanti bisa dimakan corona. Ya. Nah, itu yang menjadi masalah secara psikologis ya dengan kondisi yang ada. Nah, kemudian tidak hanya masker, ya, sampai tadi yang sempat dibicarakan Rami tentang hazmat. Saya juga bingung, hazmat ini dari mana orang-orang kok bisa pakai hazmat? Ya orang-orang berbondong-bondong untuk meminta sumbangan hazmat dan seterusnya untuk dipakai. Padahal kita lihat WHO kemudian Berdalin juga menyarankan menggunakan gaun, ya, untuk gaun seperti di kamar bedah itu, ya. Kemudian membutuhkan relawan tambahan. Ini banyak sekali, ya, di rumah sakit itu ada relawan-relawan. Mungkin karena jumlahnya menurun. Nah, relawan ini pun kadang-kadang ada yang ready untuk diterapkan atau dikaryakan di beberapa tempat, ya. Tapi kadang ada yang lulusan baru yang notabene tidak mungkin harus kita pasang di lini depan, ya. Kemudian skill dan implementasi PPI ini perlu dilakukan upgrade tentunya, ya, kapan saja ini. Karena penting. Karena kita amati selama ini PPI ini diterapkan di rumah sakit ini hanya untuk lulus akreditasi, ya. Untuk ilmunya ini ya yang penting lulus lah, ya. Apakah dulu waktu sebelum akreditasi angkanya fantastis. Tapi sekarang mereka harus menerapkan, ya, bukan karena apa? Karena terpaksa, karena harus diterapkan. Sehingga kadang-kadang mereka bingung sekali dengan kondisi yang ada. Ini fakta, ya, yang kita amati juga di Surabaya dan di tempat lain. Nah, sekarang kita beralih ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, ini gambarnya Dr. Sutomo. Foto aslinya ini seperti ini. Orangnya ganteng, tapi pintar kelihatan dari kota, ya. Dr. Sutomo ini sebenarnya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, ya. Selama ini kita tahu Dr. Sutomo, Budi Utomo, dan seterusnya, ya. Tapi Dr. Sutomo ini di rumah sakit Dr. Sutomo adalah dokter kulit kelamin, ya. Kalau kita lihat RSUD Dr. Sutomo itu rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur, ya. Kemudian tipe A pendidikan, sehingga di sana pendidikan banyak mulai dari mahasiswa S1 pendidikan dokter sampai S2 atau spesialis 2, nah, ya. Kemudian rumah sakit rujukan COVID saat ini, sehingga karena rujukan, ya, tidak boleh nolak, tapi sempat terjadi yang kita alami overload, ya, kamar penuh sehingga banyak melubur dirawat di lorong, ya, terutama di UGD, ya, karena menunggu kamar yang penuh tadi, ya. Sebenarnya jumlah kamarnya banyak, tapi kan harus dibagi antara yang non COVID juga, karena di non COVID juga rujukan, ya. Jumlah bednya dulu, setahu saya dulu ada 1.500, ya. Tapi sekarang mungkin ada yang dikurangi, ya. Jumlahnya saya tidak tahu secara pasti, tapi di atas 1.000, ya. Kemudian tenaga kesehatan ini banyak karena kita berlapis-lapis, ya. Ada perawat, kemudian ada dokter spesialis, lulusin tambah. Ada PPDS, sehingga lebih dari 2.000 orang kira-kira.
Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan ruangan COVID ya, yang kita sebut di Sutomo sebagai ruang isolasi khusus ya. Saat ini ada 17 ruangan ya, kurang lebih 17 ruangan dengan apa yang mau dibangun. Sekarang kita membangun RIG 5 kalau tidak salah di sebelah timur ya. Sehingga total kemungkinan masih ada sekarang 260 tempat tidur saya tampung untuk COVID saja ya. Kemudian kita punya ruang antara buffer dan IGD. Seringkali pasien ini sebelum masuk ruangan sambil menunggu ruangan yang siap. Nah, ini berada di buffer dan IGD. RIG 1 misalnya, ini adalah digunakan untuk ICU, jumlah tempat tidur ada 13 tempat tidur. Ya. Kemudian untuk ventilasi tadi yang seperti kita bicarakan, ada yang menggunakan ventilasi seperti yang disarankan oleh CDC ya, menggunakan isolasi tekanan negatif dengan HEPA filter. Ini ada 5 bangsal ya, dari 1, 2, 3 ini dan Sukarja ya. Kemudian untuk ventilasi mekanik 7 ruang ya. Bangsal ya. Kemudian untuk mix ventilasi ya. Jadi pintunya bisa dibuka menggunakan jendela, tapi ada mix, ada menggunakan mekanik juga. Ini ada 5 ruang ya. Jadi untuk murni ventilasi natural kelihatannya tidak, karena kalau kita pikir Surabaya ini adalah kota yang panas, ya. Kemudian kalau kita mengharapkan natural dengan kondisi musim yang panas karena kemarau, wah orangnya bisa diisolasi dalam kondisi UT-UT atau tidak pakai baju. Ya. Nah ini contoh di RIG 1 ya, seperti ini pintu masuk. Kemudian ini kalau mau masuk harus mengambil APD di sini ya. Kemudian ini bagian depan ya. Nah, ini sudah ada woro-woro, ini tidak diperkenankan untuk masuk atau mengunjungi pasien ya. Ini bangsalnya langsung ini lorongnya ini ke ruang untuk parkir ya. Jadi ini yang RIG 1. Kemudian Anda bisa lihat nurse station ya, di sebelahnya ini adalah ICU-nya, bisa diamati pasiennya menggunakan monitor, dan ini di sebelah ini ada selasar. Di sini kita masuk, kemudian ada anteroomnya untuk masuk ke ICU. Ya. Kemudian kita lihat ini menggunakan HEPA filter banyak ini. Kemudian detailnya saya tidak begitu karena ini ahlinya adalah sanitasi. Ya. Kemudian monitoring ruangan. Pasiennya siapa. Kemudian mereka dimonitor di station. Kemudian ini tempat staff entry. Jadi kita masuk di sini. Kemudian untuk entry ini pasien, ya, karena kita memasukkan berangkat. Kemudian ambulan ini digunakan dulu untuk mengantar spesimen. Kemudian digunakan juga untuk memindahkan pasien ya dari IGD ke ruang isolasi ini ya. Nggak mungkin pasiennya disuruh jalan sendiri atau pakai bakar yang melakukan, karena letaknya cukup jauh kalau kita lihat dari IGD-nya ke ruang RIG ini. Kemudian kita juga membangun RIG 5 ini masih. Ini ducting-ductingnya juga banyak. Ini alur udara, ini masih keramik-keramiknya juga masih ditata. Ini dilihat dari ruang komite, ya, pembangunannya seperti ini. Ya. Kemudian ada RIG yang menarik, ruang cendrawasih sebelah RIG 5 ini ya. Ini adalah RIG yang digunakan untuk ibu hamil. Ya. Nah, bisa dilihat. Jadi sebenarnya pembuatan RIG ini adalah sesuai dengan kondisi ruangannya, tidak memanipulasi apapun. Ya. Jadi mungkin di tempat-tempat lain yang ada adalah ruangannya seperti ini, sehingga kita hanya menambahkan mekanik atau apa. Jadi sebenarnya sesuai dengan kondisi ruangan. Memang banyak sekali bangsal-bangsal di rumah sakit ya, terutama di rumah sakit Anda juga, itu memang didesain untuk hanya ruangan perawatan, bukan untuk ruangan untuk isolasi dan seterusnya. Ya. Jadi yang terjadi adalah seadanya seperti ini. Nah ini adalah sampah yang infeksius tentunya yang dari ruangan. Kemudian kita beralih ke RIG cendana. Dulu ruangan ini adalah ruangan tempat merawat
pasien dengan HIV. Nah, sekarang kondisinya bisa digunakan untuk ruang isolasi pasien COVID, ya. Nah, ini bisa dilihat, ini anti-room-nya, kemudian ini disiapkan APD-APD-nya, siap dengan sepatu bootnya, ya. Nah, ini sandal kesehatan. Ya, ada sandal. Terus kemudian RIG Sejahtera. Nah, ini lebih keren banget karena dulu awalnya ini adalah ruangan jiwa, ya, ruangan jiwa. Sekarang digunakan untuk ruang isolasi, terutama tenaga kesehatan, ya. Bisa dilihat ini ada jadwal makan, ya, tapi menunya nggak ada, ya. Ini jadwal makannya, tapi jam makan nggak ada menunya. Kemudian ini petugas, nah ini pasiennya, ini dulu ruangan jiwa ini, Anda bisa lihat pakai apa namanya, besi-besi kayak gini supaya tidak lari badannya dan seterusnya. Nah, ini petugas kesehatan yang menangani, ya. Kemudian RIG flamboyan. Nah, ruang dulu namanya ruang bedah F, ini gunakan ruang akut, ya. Setelah pasien masuk UGD kemudian diobservasi di ruangan ini. Saat ini digunakan juga untuk ruang RIG ini, ya. Nah, ini menggunakan gabungan, tidak melulu menggunakan natural, ya. Anda bisa lihat ruangannya ini terbuka, kemudian ada exosesus yang digunakan untuk mengeluarkan. Untuk ruangan nurse station-nya, ruangan ini terpisah sebenarnya, hanya dibuka satu pintu, jika masuknya bisa di sini, ya, tapi keluarnya di ujung, ya. Nah, ini tempat masuk, mungkin ganti tempat ganti APD, masuk ini keluar di ujung, tidak boleh ini keluar lagi balik kucing, tidak boleh, ya. Kemudian ini menggunakan kipas-kipas. Kemudian RIG Soekarjo ini baru, relatif dulu awalnya ini adalah ruang untuk kemoterapi. Kemudian sekarang karena jumlahnya banyak, sekarang mulai dikurangi ini beban bangsalnya ini untuk digunakan ruang isolasi. Anda bisa lihat ini nurse station, akan dipasang ruang monitor. Nah, kemudian ini HEPA-nya, ya, ada 2 HEPA ini yang dipasang. Secara detail saya tidak tahu menawi karena ini adalah tugas dari sanitasi. Tentunya kita bekerja sama dengan PPI dan seterusnya, ya. Nah, ini di Soekarjo juga Anda bisa lihat APD, Maria APD ini tempat. Jadi kalau sudah melepas APD dimasukkan, ini bukan tempat sampah medis, tapi ini adalah tempat untuk meletakkan APD yang setelah dipakai, ya. Kemudian mereka juga melakukan evaluasi terhadap kesehatan petugas, ya, yang dilakukan oleh EPCN. Nah, ini ada listnya ini, siapa yang bertugas, kemudian ada checklist, ini sakit apa keluhan dan seterusnya, kemudian apa, nah ini dilakukan oleh EPCN. Kemudian yang terpenting, edukasi yang berkesinambungan. Ini ada gambar yang menarik, ada pasien yang habis mandi, kemudian ya tahu sendiri, mereka meletakkan baju sama handuknya di sini. Ini ada petugas ini kelihatan nggak kelihatan, ya. Ini petugas menggunakan hazmat ini melakukan edukasi, ya. Nah, ini orangnya duduk, ya, Anda bisa lihat. Nah, ini diberitahu, mungkin ini tidak boleh menganu sembarangan, apa namanya, mencuci kemudian menjemur sembarangan, ya. Kemudian edukasi ini harus dilakukan pada semuanya, saya kira, dan ini merupakan tantangan juga, ya. Jadi edukasi tenaga kesehatan, edukasi tenaga non kesehatan, karena di beberapa kasus ini terinfeksi pada tenaga administratif, ya. Kemudian edukasi cleaning service, nah ini harus diajarkan karena ternyata mereka lah yang membersihkan ruangan itu, ya. Banyak yang kita lakukan di Sutomo dengan mereka membersihkan service, ya, menggunakan disinfektan, membersihkan dengan baik, mengelap mulai dari dinding sampai furniture-nya. Kemudian edukasi pasien, nah seperti ini, ya. Bukan memarahi, tapi melakukan edukasi, ya. Kemudian edukasi keluarga pasien. Nah, beberapa ruangan tiap pagi mengadakan semacam edukasi massal. Jadi pasien boleh bertanya apapun, ya, seperti di Cendana. Jadi kepala ruangan seperti melakukan tausiah itu dan menjelaskan penyakit pasien satu persatu, sehingga keluarganya juga ikut mendengarkan. Harapannya mereka lebih tahu. Karena pendekatan edukasi ini yang memang kita butuhkan, ya, untuk menenangkan pasien, sehingga tidak terjadi informasi yang morat-marit, hoax dan lain-lain, ya. Kemudian tantangan yang menjadi
PR sebenarnya untuk kita, terutama di Sutomo juga, jumlah pasien ini terus berdatangan. Jadi sebenarnya pasien tambah banyak, tidak tambah berkurang. Kemudian jumlah bed dan ruangan perawatan terbatas. Jadi hanya kita batasi. Mau dikembangkan lagi, menunggu membangun atau ruangan dikosongkan lagi. Kemudian harus continue keberadaan APD-nya. Jangan sampai kita memakai APD seadanya karena sangat berbahaya. Kita tidak tahu infeksi terjadi di mana, kepada siapa, virusnya juga tidak milih-milih. Apakah menginfeksi yang cantik? Bukan. Ya. Menginfeksi yang jelek, biar mati semua. Atau yang tua-tua, enggak. Tapi siapa saja bisa terinfeksi. Maka kita harus siap dengan APD. Ya. Kemudian evaluasi monitoring ruangan atau lingkungan bisa dilihat, yaitu bekerja sama dengan sanitasi untuk melihat arah aliran udara tentunya, kemudian berapa ACH dan seterusnya. Kalau kurang apa yang perlu tambahkan. Jadi kadang-kadang tidak perlu membangun fisik, tapi perlu untuk mengaturnya dengan baik. Ya. Melakukan monitoring tenaga kesehatan dengan melakukan swab seminggu sekali, ya, seperti yang kita lakukan di lab itu, seminggu diambil untuk lihat, infeksi enggak, enggak negatif ya. Ya. Kemudian evaluasi monitor dari sampah medis dan seterusnya, kemudian ventilasi, ya. Kemudian tidak kalah penting adalah penerapan PPI. Ya. Kadang APD lengkap, kok bisa terinfeksi? Nah, mungkin penerapannya yang kurang. Tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang meminta melakukan dengan baik. Ya. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita lakukan tantangannya. Mungkin ini sebagian kecil saja provinsi yang harus kita perjuangkan bersama tim. Jadi kita tidak mungkin PPI bekerja sendiri, nonsen, bisa. Ya. Jadi kita harus bekerja bersama-sama karena perang kita adalah melawan COVID, bukan melawan institusi lain atau instalasi lain. Ini bukan perang. Tentunya kita harus bekerja sama karena musuh kita jelas COVID, bukan yang lain. Bukan direktur, musuhnya bukan direktur, bukan wali kota atau gubernur, bukan, tapi adalah COVID, ya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Prof. Vinky, semoga bermanfaat, ya. Mungkin banyak sekali kekurangan yang kita buat, tapi itulah usaha yang kita lakukan. Mungkin itu yang informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Agung. Wawasan yang luas, dimulai dengan ventilasi udara, dan kemudian aplikasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, tempat Dr. Agung berdinas. Jadi teman-teman, tadi Dr. Agung titipnya bahwa ini program PPI ini sebetulnya ibunya itu si Florence Nightingale. 150 tahun yang lalu. Beliau sudah wawasannya jauh ke depan, kemudian kita malah melupakan atau abai. Padahal beliau sudah menggerakkan jarak ruang, ventilasi, kualitas udara, ya, kebersihan, kesegaran, itu beliau udah mengingatkan kepada kita. Kalau kita tetap konsisten menjalankan yang beliau amanahkan, kita nggak porak-poranda seperti saat ini sebetulnya. Jadi Dr. Agung terima kasih mengingatkan kita kembali dan mengingatkan juga betapa kita harus bersatu dalam menghadapi si virus yang berbahaya ini. Jadi kalau panglimanya adalah direktur, kita adalah kepala stafnya. Tim PPI, komite PPI yang mengkoordinir sebetulnya. Teman-teman semua mempunyai kompetensi, jadi nggak usah bikin ruangan baru begitu ya. Tapi kita punya tim teknik, kita punya tim sanitasi, kita punya tim testing, sehingga kita tidak kelewalahan atau kelabakan dalam menghadapi pasien ini karena kita bisa mengoptimalkan yang sudah ada. Kita tidak mempersiapkan yang baru. Konsep PPE TB itu sama, ventilasinya sama, penularannya airborne. Jadi kita sebetulnya tinggal menginventarisasi masalah dan kemudian mengingatkan kembali standar-standar PPI yang selama ini barangkali kita kurang mantap, kurang fokus. Sekali lagi, teman-teman, saya harus ucapkan terima kasih ke Dr. Agung yang telah menjelaskan secara komprehensif. Dan ketiga pembicara lain. Kita masuk ke fase diskusi.
Saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan diajukan lewat chat, ya. Mohon bisa ditayangkan dari panitia. Dokter Anis yang pertama. Dokter Anis, silakan dibaca dan silakan dijawab. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi sambil mendengarkan, saya sudah menjawab juga di chat. Saya lihat, jadi, Dokter Anis, tapi supaya semuanya mendengar. Ya, saya juga belum lihat. saya juga kita sama-sama belajar semua, Dokter Anis. Ya, tentang UV diizinkan, ya. Jadi memang ada ketentuan bahwa UV bisa digunakan, tetapi tentu saja tadi sudah saya sampaikan dengan memperhatikan efektivitas dari metode itu sendiri. Jadi kita harus yakin bahwa masih dalam masanya, lampunya itu tidak lewat umurnya, kemudian sesuai dengan intensitasnya sesuai dengan volume ruangan, kemudian diperhitungkan juga jauhnya antara sumber dengan targetnya. Tapi ini sekali lagi tadi juga ada pertanyaan bahwa tidak bisa menggantikan pembersihan. Jadi permukaan meja, permukaan benda mati itu tetap harus dibersihkan menggunakan proses cleaning, dan UV ini hanya akan mencapai permukaan tadi. Dia tidak akan menembus bagian dalam, misalnya saja permukaan itu ketutupan bahan sesuatu, ya ada kotak penyimpan ada di situ, maka di bawah kotak penyimpan itu ya nggak akan tercapai oleh sinar UV. Dan tadi saya juga sudah sampaikan literatur di dalam chat box juga yang khusus membicarakan tentang UV ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan penyebarannya, virus COVID dapat menempel dan berkembang biak dengan cepat pada benda tertentu. Nah, ini mesti difahami. Virus itu adalah mikroba obligat intrasel. Dia harus ada di dalam sel untuk bisa berkembang biak. Jadi, tidak bisa dia seperti bakteri yang ada bakteri ekstrasel, ada bakteri intrasel. Tetapi intinya virus sama sekali tidak bisa dia berkembang biak di luar sel. Jadi kalau misalnya dia keluar dari tubuh manusia itu bersama dengan sel, ya akan sangat tergantung pada ketahanan sel itu sendiri untuk bisa bertahan. Ya. Jadi dia tidak berkembang biak dengan cepat seperti itu, enggak. Dia cukup bertahan saja hidup. Apakah perlu cairan kimia dengan konsentrasi yang berbeda untuk melaksanakan? Tidak. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah envelope virus dan kalau dari kemampuan disinfektan membunuh, maka disinfektan standar itu bisa digunakan untuk membunuh. Jadi intinya tadi juga sudah saya sampaikan beberapa contoh disinfektan yang bisa digunakan untuk COVID ya, dan ada referensinya juga. Jadi tadi saya sudah sampaikan beberapa disinfektan yang penting yang bisa dengan mudah kita temukan di pasaran. Bagaimana pembersihan kamar operasi pasca operasi pasien yang swab positif? Nah ini tentu saja tadi sudah disampaikan tetap ada pembersihan permukaan, tetapi ditambah dengan ini tergantung ya kalau misalnya dia menggunakan HEPA filter dengan tekanan negatif atau tidak dengan tekanan negatif, maka ini mesti diperhatikan waktu antara juga ya. Jadi kita di dalam hal seperti ini dianjurkan memang dibersihkan ruangannya karena ini kan ruang tertutup dan tetap memenuhi persyaratan bahwa pembersihan dilakukan pada keadaan kosong ya. Jadi penggunaan konsentrasi bisa digunakan hidrogen peroksida dengan konsentrasi yang saya tidak hafal. Jadi mohon untuk melihat lagi literatur juga saya
kirimkan di dalam chat box. Jadi perlu memang pembersihan kamar operasi itu baik permukaan maupun juga dilakukan pembersihan pada udaranya. Ada lagi pertanyaannya? Sesi pertama selesai, Dr. Anis. Oh, baik. Ada lagi setelah ini. Yang berikutnya coba nanti Dr. Anis lagi, Dok. Ya, Maaf. ya. Sekarang terima kasih Dr. Anis tadi mengingatkan bahwa meskipun ultraviolet bisa, jangan lupa bahwa ngelap pakai sabun atau deterjen tetap harus dilakukan, nggak bisa di skip ya. Dan ultraviolet itu banyak banget itunya ya syaratnya, jadi hati-hati. Kemudian silakan Bu Nersiti Rohani, sarjana keperawatan, silakan menjawab. Terima kasih, Dok. Pertanyaannya, apakah perlu ada perbedaan level penggunaan APD sesuai step? Saya tadi udah bicara bahwa pada saat kita menggunakan APD, nggak perlu pakai level. Dia yang paling penting adalah menggunakan APD, masker, tutup kepala, mata dengan gaun. Jadi sebenarnya kalau untuk area kotor dan karena kita di sini laundry-nya basah, maka kita harus menggunakan sepatu boot. Karena laundry kita adalah bukan laundry yang barrier system, makanya jadi basah. Kalau basah berarti kita harus menggunakan sepatu boot. Dan untuk saya yakin bahwa itu aturannya, nggak perlu pakai ada level 3, level 2. Jadi saran saya adalah yang tadi di materi saya ada bahwa di laundry cukup menggunakan masker, facial atau menggunakan kacamata atau goggles, menggunakan gaun, menggunakan tutup kepala pasti, dan menggunakan karena basah kita dan sarung tangan, dan kita menggunakan sepatu boot karena basah. Itu aja. Jadi untuk di area yang bersih cukup kita menggunakan masker karena kita di area pandemi ya. Kita pasti semua di rumah sakit harus menggunakan masker. Dan sebelum pandemi pun, pada saat kita di area yang bersih, tetap menggunakan masker. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kita dari paparan debu-debu yang ada dari laundry, di area bersih. Jadi memang tetap kita menggunakan tutup kepala dan menggunakan masker di area bersih, karena tujuannya untuk melindungi kita, apalagi di era pandemi. Jadi gunakan juga baju, memang baju khusus untuk di laundry. Tujuannya untuk apa? Supaya baju kita tuh nggak kena debu dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya khusus APD level 1, level 2, level 3. Seperti yang tadi saya sudah sarankan bahwa karena di semua literatur mengatakan bahwa cukup seperti itu APD-nya. Apakah petugas laundry perlu dikasih ekstra gigi? Iya. Menurut saya seperti itu. Karena dia masuk kategori yang kena paparan, misalnya dia kena resiko bahan kimia, dia kena resiko infeksi, dia juga bising, karena di laundry itu bising, mesin-mesin laundry itu juga bising. Jadi dia perlu juga ada ekstra tambahan. Jadi kalau contoh di tempat saya, itu ada ekstra tambahan makanan untuk teman-teman yang bekerja di laundry. Karena dia area beresiko. Jadi dari bagian K3 dan Komite PPI sudah menghitung tuh siapa aja yang area-area yang beresiko. Termasuk di laundry adalah area yang beresiko tinggi untuk terkena infeksi dan terkena paparan bahan kimia. Dan dilakukan MCU juga. Jadi petugas laundry itu juga salah satu bagian yang wajib dilakukan MCU karena dia beresiko tinggi yang tadi saya bilang. Jadi harusnya rumah sakit itu sudah menghitung mana aja unit-unit yang beresiko tinggi. Sehingga laundry itu menjadi bagian untuk dilakukan MCO. Untuk jalur distribusi, pengantar linen dari ruangan instalasi laundry, apakah perlu jalur khusus atau boleh lewat jalur selasar? Kalau menurut saya, rumah sakit itu contoh di tempat saya, karena rumah sakitnya kecil, dan kami punya bangunan cuma satu jalur, itu jalurnya itu adalah semua idealnya itu jalurnya dipisah. Tapi kalau kita tidak punya dipisah, konsepnya adalah yang kotor itu tertutup rapat. Pertama misalnya yang infeksius dimasukkan dalam kantong kuning. Setelah masuk dalam kantong kuning, dia masuk ke dalam troli yang tertutup. Sehingga pada saat dia jalan, dia jangan tapi kasih waktu. Misalnya jangan ketemu dengan makanan. Jadi jamnya itu harus diatur. Nggak perlu harus misalnya kalau memang rumah sakit kita kecil, nggak perlu ada jalur khusus, tapi harus jam pengantaran misalnya berbarengan dengan sampah mungkin boleh.
tapi nggak boleh dia berbarengan dengan menghantar alat yang steril, berbarengan waktunya mengantar makanan, karena berpotensi petugas itu akan ngobrol di tengah jalan. Ya, itu seringnya seperti itu. Jadi yang satu bawa linen kotor, yang satu bawa makanan. Ketemulah mereka menyapa, berhenti di tengah jalan. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa perlu jam? Jadi kalau memang kita rumah sakit kita kecil, contohnya di tempat saya rumah sakitnya kecil, nggak punya lorong khusus, ya udah lorongnya sama, tapi kita bermainnya di waktu, di jam. Pada jam-jam tertentu adalah pengantaran linen kotor, jam-jam tertentu adalah pengantaran area bersih, seperti itu. Terima kasih, Prof. Sudah seperti itu dijawab. Ya, terima kasih Bu Siti Rohani atas jawabannya yang jelas. Dan istirahat sebentar karena kita akan beralih kembali. Dr. Agung Widodo, PhD, silakan menjawab pertanyaan yang berikut ini. Ya, terima kasih Prof. Ingki. Ya. Saya coba baca dulu, kemudian baru saya jawab. Jadi dalam masa pandemi seperti ini, apakah efektif atau malah berbahaya? Ya, jika ruang konseling dilengkapi AC dan saat konseling pintu ruang ditutup. Ya, jadi sebenarnya tergantung dengan kasus yang kita tangani. Ya. Ruang konseling ini ruang konseling buat siapa? Apakah buat pasien, ya, atau kondisinya seperti gimana? Ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan menggunakan ruang tertutup, kita bisa menyarankan untuk menggunakan ruang konseling ini seperti ruang TB, ya, untuk konsultasi TB itu di poliklinik. Jadi menggunakan ventilasi natural atau menggunakan mekanik. Jadi tergantung letak pasien, ya, kemudian di mana letak dokternya, kemudian ada jendela. Mungkin ini Anda bisa merujuk ke buku tentang PPIDB, ya, atau langsung ke ini literatur dari natural ventilation dari WHO. Ya. Nah, di situ ada gambar pintunya di mana, dokternya di mana, kemudian pasiennya di mana. Kalau menggunakan kipas misalnya, maka posisinya di mana, ya. Nah, kalau bisa kipas tidak berada di belakang pasien, ya. Tentunya posisi jendela ada di antara dokter dan pasien, sehingga kalau ada kipas segera bisa dikeluarkan, jadi tidak terkena dokternya dan seterusnya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, bila ruang isolasi posisinya ada di bawah tanah, ya, wah ini seperti bunker ini, dengan ventilasi 100%. Keren. Sistem ventilasi mekanik ini namanya James Bond. Ya. Sistem ventilasi mekanik menggunakan exhaust fan. Bagaimana cara memastikan ruangan tersebut aman untuk nakes ataupun pasiennya? Apakah perlu indikator pengukur pertukaran udara? Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Tentunya semua yang berkenaan dengan ruangan, dengan PPI, ya, harus terukur sehingga bisa kita melakukan evaluasi. Datangkanlah tim sanitasi untuk melakukan audit atau mengukur, mengevaluasi, monitoring evaluasi terhadap apa yang sudah ada itu. Ya, boleh. Siapa yang tidak boleh ruang isolasinya di bawah tanah? Keren banget itu. Ya, tapi kita harus ukur, ya, berapa aliran udaranya, bagaimana cara memanage, tentunya nanti untuk membersihkan juga, kalau seandainya indikator udaranya ini bisa kita ukur dan memenuhi syarat, maintenance-nya yang harus kita lakukan. Yang penting harus dilakukan pengukuran serial tentunya, nah, mungkin diukur sekali kemudian tidak sama sekali. Kemudian pasiennya, tenaga kesehatannya juga harus dievaluasi juga, bagaimana perilaku mereka pada saat di ruangan itu tentunya. Ya. Untuk yang ketiga tentang UK menggunakan teknologi negatif, apakah ini tidak berseberangan dengan standar UK teknologi positif dan kondisi ruang UK teknologi negatif tidak meningkatkan itu? Sebenarnya ini prinsipnya sama, ya. Untuk tekanan positif dan negatif ini kita alihkan sebenarnya pada kondisi real yang ada di rumah sakit tersebut.
memang OK sebenarnya adalah tekanan positif, ya, bukan tekanan negatif, ya. Nah, tujuannya dibuat tekanan negatif, ya, adalah supaya virus ini tidak keluar, ya. Nah, ini repotnya kalau seandainya kita switch dari tekanan positif dan negatif, kita harus siap menyiapkan piranti atau teknologinya, ya, untuk merubah ini. Dan konsekuensinya harus dihitung. Karena saya juga mengamati hal ini terjadi di banyak sekali rumah sakit. Karena apa? Awalnya mereka bisa operasi elektif dengan kondisi COVID. Nah, mereka tidak bisa melakukan operasi elektif, hanya emergency. Nah, karena dokternya menganggur, ya kita ngomong aja apa adanya. Dokternya menganggur, bagaimana mereka bisa operasi lagi? Ya. Nah, itu akhirnya dilakukan cara seperti itu. Nah, tentunya ini harus dikaji lagi oleh tim edik dan CPI berdasarkan dengan. Jadi apa yang advantage, disadvantage, kemudian benefitnya apa yang dia harus dilakukan. Kemudian persyaratan ruang operasinya apakah ini sesuai dengan kalau seandainya kita pilah-pilah seperti ini. Tentunya kita harus lihat kondisi real di rumah sakit itu, kemudian kesiapan APD. Biasanya mereka memaksakan untuk operasi emergency menggunakan APD level 3. Saya kira kalau APD tidak masalah seperti itu. Tapi tentunya untuk merubah switch positif negatif ini harus menggunakan semacam mesin, ya, yang ada di rumah sakit itu. HEPA-nya mungkin bisa dan lain-lain sebagainya. Yang bisa kita evaluasi dengan melibatkan banyak tim. Sekali lagi evaluasi dengan banyak tim. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Hinggi. Terima kasih, Dr. Agung. Kita kembali lagi. Jadi kita terima kasih atas jawabannya yang lengkap, sehingga lebih paham lagi mudah-mudahan teman-teman terhadap keadaan di rumah sakit masing-masing. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Dr. Anis dari sekretariat. Dokter, ya, screen sharing dari sekretariat, dari panitia. Apakah ada pertanyaan berikutnya buat Dr. Anis? Tidak ada, Prof. Ada? Sudah habis Nggak ada lagi? semuanya. Tidak ada. Oh, sudah. Jadi kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi. Tadi saya dijawab melalui cara ya. Baik, kalau begitu saya serahkan ke Dr. Ronald untuk post test saat ini. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Hinggi. Saya juga selaku MC mengucapkan terima kasih kepada para 3 pembicara ahli kita, Dr. Anis Karuniawati, Nurse Siti Rohani, dan Dr. Agung Widodo dari Perdalin Cabang Surabaya. Terima kasih kepada para peserta kami ucapkan. Nah, pada tahap berikut ini kita akan lakukan post test ya, Bapak Ibu dokter semuanya. Post test ini akan kami sajikan dalam bentuk Google Form. Nanti kita akan tampilkan pertanyaannya dan Bapak Ibu dokter sekalian boleh menjawab. Ya, ini post test ini adalah sebagai satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan regulasi yang ada di organisasi Perdalin. Baik, untuk setelah nanti post test, maka acara kemudian akan kembali ditutup oleh Prof. Indra Irawan Satari selaku Ketua Pengurus Pusat Perdalin. Kepada Sekretariat, Mbak Yunita, apakah boleh mohon bisa di-share pertanyaan-pertanyaan post test-nya agar dapat dilihat oleh Bapak Ibu dokter peserta webinar ini?
Baik, mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu dokter. Link post test sudah ada di chat room ya, Dok. Oh, baik. Bisa langsung diisi oleh peserta. Oh ya, jadi tidak ditampilkan ya? Tidak. Nah. Ya, baik. Baik, untuk para peserta, kami bisa memberikan, kita kiranya berkenan untuk mengisi link post test yang sudah dibagikan dari sekretariat kami. Kiranya bisa kami berikan waktu sekitar 10 menit, sampai kemudian nanti acara akan ditutup oleh Ketua PP, Prof. Hindra Irawan Satari. Untuk waktu dan tempat kepada para peserta webinar kami persilahkan. Kita mulai jam 12 ya Bapak Ibu dokter, ini jam 12, nanti kita selesai akan, maaf ini jam 11.57, nanti kita akan selesai kira-kira 10 menit dari sekarang. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kita sudah menjalankan post test, Bapak Ibu dokter sekalian. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di hari Sabtu ini Bapak Ibu dokter sekalian masih menyediakan waktu bersama kami PP Pedalin. Maka kepada Prof. Hindra Irawan Satari selaku Ketua PP, kami mempersilahkan untuk bisa berkenan menutup acara webinar yang kita lakukan pada hari ini. Untuk waktu dan tempat kepada Prof. Hindra Irawan Satari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah acara pagi ini sampai siang kita telah laksanakan dengan segala kekurangannya tentunya ya, karena pretest secara teknis ternyata tidak bisa terlaksana sehingga kami hanya bisa menyelenggarakan post test. Kami akan mengirimkan sertifikat dan materi ke alamat email masing-masing. Saya ucapkan yang penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. Anis Karuniawati, PhD, kepada Ibu Siti Rohani, Nurse, Sarjana Keperawatan, kepada Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, PhD, yang bersama-sama kita semua korban meninggalkan keluarga sejenak demi tugas mulia kita untuk menyelamatkan pasien-pasien kita yang sedang dalam era pandemi ini. Dr. Anis secara rinci menjelaskan prinsip-prinsip dekontaminasi, mudah-mudahan praktek-praktek yang berkelebihan sehingga menyebabkan pemborosan dan yang kurang berbasis bukti kita bisa kurangi sehingga biaya-biaya yang dipergunakan untuk menyediakan peralatan-peralatan yang tidak perlu tidak usah digunakan. Kemudian Ibu Siti Rohani menyampaikan betapa pentingnya laundry binatu tata laksana praktis supaya rantai transmisi infeksi pandemi COVID ini dapat kita kurangi atau kita putus. Dan Dr. Agung menjelaskan betapa Ibu Florence Nightingale itu sebetulnya ibunya PPI. Sudah 150 tahun mengajarkan kepada kita, tinggal kita merenung, kita melihat keadaan rumah sakit kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di rumah sakit kita, sehingga kita bisa menyelamatkan pasien dan juga menyelamatkan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit kita. Terima kasih saya ucapkan atas nama panitia. Saya mohon maaf dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selamat untuk tugas yang mulia ini. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rohani. Terima kasih, Dr. Anis. Terima kasih, Prof. Inti. Terima kasih, Dr. Rahmat, teman-teman. Dr. Agung, terima kasih dari Surabaya dan semuanya. Dr. Agung, apa kabar? Oh, baik. Terima kasih banyak, Bu Rohani. Terima kasih, Dr. Agung. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bu Ani. Silakan. Siapa yang mau dulu ya. silakan. Posting.
Terima kasih Ini Prof. aba-aba. Terima kasih Dr. Faris. Foto bersama ya, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, kita foto bersama, 1, 2, 3. Ya, oke, nanti kirim. Makasih. Terima kasih Bu. Ranis. Terima kasih Prof. Indi. Terima kasih Joko, Prof. terima kasih. Lama nggak ketemu. Nggak pulang ke Surabaya ya, Dokter Ranis? Ya. Surabaya asli. Dokter Ranis nggak pulang. Iya, Prof. Kenapa, Prof? Salam buat Prof. Nasruddin. Oh iya, saya sampaikan kalau ketemu. Ya. Iya, iya, Prof. Iya, makasih, Prof. Mbak Vita. Dr. Agung, Dr. Ronald, Bu Siti Rohani, terima kasih. Pak Novi, dadah. Dadah, thank you. Mas Agung, makasih Mas Agung ya materinya. Kak Novi, dadah. Dadah, makasih. Aku salah Terima satu. kasih. Hey, Jul. Aku salah satu. Weh, mantap itu Kak. Masa aku nggak tahu ventilasi natural. Aduh. Taunya udara ya, rupanya angin. Iya, taunya udara, toto angin. Aduh. Iya. Iya, salah satu. Masalahnya kita sirkulasi udara, sirkulasi angin ya Kak. Kalau udaranya kan diam, anginnya yang gerak. Itu yang bikin Iya. kita menjebak itu. Iya betul itu. Harus seperti itu kan? Masalahnya iya Pak, masalahnya taunya sirkulasi udara loh Pak. Jadi jawabannya udara. Nggak biasa dengar angin. Iya. Kalau angin dapat udara. Oke, makasih ya, sukses, salam sehat. Terima kasih buat para narasumber. Ibu. Semuanya. Terima kasih Pak Matri.